Baik, Pak Andre, kami persilakan untuk bisa memulai kegiatan pada siang hari ini. Baik, terima kasih Pak Habib. Sebelumnya izin saya nanti membagikan presensi juga ya Pak, untuk kebutuhan di pengisian di logbooknya. Silahkan Bapak. Oke, baik. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang rekan-rekan mahasiswa, salam dan bahagia. Bagaimana kabarnya di pertemuan terakhir ini? Masih tetap semangat ya? Oke, baik. Kita mulai saja untuk pertemuan terakhir ini. Yang mana memang pertemuan terakhir ini rekan-rekan mahasiswa itu sebenarnya diwajibkan untuk mengirimkan atau mengumpulkan dari produknya. Namun tadi banyak yang mencat ke saya, masih banyak yang belum selesai Pak, atau saya masih belum selesai hingga akhir untuk produknya Pak. Apakah harus tetap dikirimkan pada hari ini? Saran dari saya rekan-rekan mahasiswa tetap saja dikumpulkan pada hari ini, entah itu mengupload di Jewish form ya, atau di linknya yang sudah saya berikan di grup, atau mengirimkan di email operatornya. Karena nanti di pertemuan ini saya akan berikan feedback dulu rekan-rekan mahasiswa sebelum rekan-rekan mengirimkan dari tugas akhirnya. Karena setelah mengirimkan tugas akhir sebenarnya nanti udah full, tidak ada perbaikan lagi. Jadi pertemuan keempat ini memungkinkan bagi rekan-rekan mahasiswa untuk melakukan perbaikan atau revisi kembali. Kalau kemarin kan merevisi storyboardnya, ini bisa merevisi dari produk akhirnya atau konten VR-nya atau scene VR-nya. Saya cek di sini juga untuk link pengiriman masih belum ada yang melampirkan dari kode kelasnya, atau mungkin ada yang sudah mengirimkan ke akun saya. Ada yang boleh resen yang sudah mengirimkan siapa ya? Agar bisa mulai kita review mungkin dari kontennya. Atau dari rekan-rekan mahasiswa ada yang mengalami kendala, boleh di open mic saja atau resen, silahkan. Di sini saya cek yang terakhir mengirimkan Mbak Novi sama Mbak Lintang, tapi tidak melampirkan kode kelasnya atau kode konten VR-nya. Terkendalanya di mana ya Mbak Novi atau Mbak Lintang? Boleh saya tanyakan. Saya cek dulu ya apakah hadir. Ya Mbak Novi silakan. Sepertinya hadir Mbak Novi, coba Lintang. Halo Mbak Novi, apakah suara saya terdengar ya? Ya Mbak Novi, bisa di... Ya, baik Bapak. Ya. Izin menjawab. Jadi untuk kode VR-nya tuh saya kan masih bingung, belum sepenuhnya membuat gitu di aplikasi itu. Jadi belum saya lampirkan. Oh, oke. Kalau tapi konten sudah ada ya berarti ya Mbak Novi ya? Ya masih garis besar gitu, belum detail juga. Nggak apa-apa Mbak kalau gitu, bisa share screen mungkin ya? Biar kita bisa dijelaskan dari kontennya, biar saya bisa berikan masukan sebelum benar-benar Mbaknya mengirimkan untuk konten VR-nya. Apakah bisa Mohon share maaf screen? Bapak. Jadi untuk kontennya itu saya belum mulai membuat. Jadi baru Oh, belum storyboard-nya buat. aja. Ya. Oh, baru storyboard-nya. Baik, baik, baik. Oke, kalau begitu. Eh, saya harapkan setelah pertemuan ini udah mulai membuat ya Mbak, karena kan memang untuk penilaian akhirnya, untuk penilaiannya, tugasnya kan harus berbentuk produk VR ya. Yang mana rekan-rekan mahasiswa harus mengirimkan dalam berbentuk kode kelasnya. Nah, seperti kurang lebih seperti itu ya Mbak Novi ya. Oke, mungkin dari rekan-rekan yang di sini yang sudah membuat kelasnya, ada yang bersedia duluan untuk saya review untuk kontennya. Ya, silahkan rekan-rekan mahasiswa boleh di open mic atau raise hand. Karena saya cek lagi, Mbak Lintang juga ternyata ini bukan kode kelas ya, kode kelas malah kelas ininya, kelas di UNESA-nya ternyata nama kelas. Dari rekan-rekan mahasiswa yang kemarin sudah direview, mungkin ya saya coba ya Mbak Maidina, nah, kan sudah direview, ada nggak sih? Mbak Maidina, bagaimana kalau boleh tahu untuk konten VR-nya apakah sudah mulai dikerjakan atau belum? Iya Bapak, untuk kontennya saya masih kurang paham dalam menerapkannya gitu Pak. Untuk Ya. kontennya sudah gitu kayak kemarin. Apakah bisa share screen Mbak? Untuk konten VR-nya belum jadi Bapak.
Oh, belum dibuat juga? Iya, saya cuma belajar garis besarnya gitu, terus nggak ke-save juga Pak pas itu. Laptop error. Oke. Berarti masih terkendala dalam pembuatannya ya? Iya, Oke, kalau begitu. Dari rekan-rekan mahasiswa yang lain, mungkin ada yang sudah mulai coba membuat? Mbak Amalia Nurizkiah, apakah ada ya? Mbak Amalia tidak ada, coba saya cek. Lafiatul, ada Lafiatul. Left the meeting. Nuramatilah, Mbak Nuramatilah apakah ada? Mbak Lufiatul boleh? Kemarin kan sudah direview ya untuk kontennya. Mana Mbak Nuramatilah? Mbak Nuramatilah boleh mungkin apakah sudah ada kontennya Mbak yang dibuat untuk produknya? Masih belum, Bapak. Masih belum. Sama sekali belum mengerjakan atau sudah mencoba membuat? Ya Mbak? Masih ini, Bapak. Baru beberapa aset, tapi belum dirapikan gitu, belum ditata. Cuman di asetnya aja yang di ini. Ya, tidak apa-apa Mbak. Boleh di share screen mungkin ya untuk kreatornya. Biar kita sama-sama lihat. Karena ini sama sekali belum ada yang mengirimkan juga ke saya. Jadi kita kalau bisa biar kita bisa sama-sama belajar gitu kekurangannya di mana dan agar bisa diperbaiki untuk lebih baik ke depannya. Karena kalau dari rekan-rekan mahasiswa tidak ada yang berani untuk menampilkan dari apa yang sudah dikerjakan, nanti tidak akan terlihat progresnya. Masih belum, Bapak. Cuman asetnya aja yang dicari, belum di ini. Berarti belum ada pembuatan sama sekali ya? Belum, cuman asetnya cuman dicari di ini. Belum, Bapak. Oke, baik kalau begitu. Untuk storyboardnya sudah direvisi lagi ya Mbak? Sudah dikirim ulang? Belum, Bapak. Soalnya videonya saya masih bingung ini masukin video apa, jadi saya belum mengirimkan. Video yang mau Oke. dimasukkan itu saya belum nemu. Oke, baik kalau begitu. Dan lama kerja masih belum. Lalu Salsabila ada ya? Ya Mbak Salsabila, bagaimana? Apakah sudah membuat juga untuk kontennya? Izin menjawab Bapak, belum membuat. Sama sekali Karena masih belum. bingung. Ya, Kemarin hanya gimana? mencari aset-asetnya saja, tapi belum membuat untuk jadinya gitu. Karena masih bingung cara menyimpannya juga. Cara menyimpannya maksudnya untuk savingnya apa gimana? Iya Bapak, kemarin mau nyimpan itu laptop saya tiba-tiba mati sendiri seperti blue screen gitu. Jadi belum berani Oh, untuk mencoba lagi. oh baik. Oke, kalau begitu terkendala di perangkatnya ya error. Dari rekan-rekan mahasiswa sendiri yang di sini ada berapa orang ya yang terkendala di perangkatnya tiba-tiba error seperti Mbak Salsa bilang? Kalau boleh saya tahu. Dua orang, Mbak Maidina juga. Ada lagi? Yang terkendala lagi yang laptopnya perangkatnya error? Hanya dua orang ya? Berarti sisanya bisa ya? Oh, Mas Ferdi juga terkendala Mas di perangkatnya Mas. Boleh diceritakan terkendala di mana? Mbak Nuramatila, oke, ada 4 berarti ya?
Oke. Oke, sepertinya banyak ya yang terkendala. Kalau boleh tahu masing-masing terkendalanya apakah sama ketika dibuka terus blue screen atau bagaimana? Boleh mungkin dari rekan-rekan mahasiswa yang resen diceritakan. Ada sekitar 6 orang ya berarti ya. Ya dari Mbak Taris mungkin ya. Terkendala gimana Mbak? Iya Pak, untuk saya kendalanya waktu kan udah mau mencoba mencari aset-asetnya ya Pak. Nah Mm-mm. itu kayak tiba-tiba itu lemot, langsung nge-freeze gitu. Terus saya keluar, dibuka itu masih nge-freeze gitu. Jadi nggak berani nyoba lagi Pak. Oh, oke oke. Ketika membuka kreatornya apakah membuka browsing lain ya atau aplikasi lain? Tidak Pak. Tidak ya. Oke, ini mungkin dari rekan-rekan yang terkendala, mungkin nanti saya kirimkan untuk linknya ya, agar bisa mengisikan untuk spek dari laptopnya agar bisa kita telusuri juga. Karena di saya ini ketika melakukan download bahkan sambil buka aplikasi tidak mengalami ini sih, tidak mengalami hang seperti itu. Jadi agar bisa kami telusuri lagi. Berarti rekan-rekan mahasiswa yang sudah membuat storyboard terus tapi belum membuat produknya karena terkendala di laptopnya ya atau perangkatnya ya dalam membuatnya ya. Kalau yang lain gimana? Ada lagi mungkin yang mau bercerita? Mbak Maidina gimana terkendalanya apa? Halo, Mbak Maidina? Iya Pak, itu kalau saya itu kendalanya pas masuk itu lancar-lancar saja. Mungkin dari laptop saya kayak screen-nya kayak nge-glitch gitu Pak setiap membuka aplikasinya. Oke. Kalau dari yang hadir di sini ada yang membuka mail creator ada yang lancar nggak? Yang sama sekali tidak mengalami kendala? Di luar tadi yang resen, mungkin dari rekan-rekan mahasiswa apakah ada yang tidak mengalami kendala ketika membuka mail creatornya? Boleh di resen mungkin yang tidak mengalami kendala sama sekali? Ya, bagaimana rekan-rekan mahasiswa? Atau sama sekali belum ada yang membuka lagi nih mail creatornya semenjak pertemuan kedua? Kalau dari Mbak lagi, Mbak Salsabila apakah terkendala di perangkat juga ya? Tadi perangkat ya udah ya? Iya, Pak. Tadi Salsabila. yang blue screen saya. Bruskin dan Salsabila ya. Mbak Saris juga sama. Mbak Nur Ramatilah terkendalanya sama Mbak? Keluar ya? Mungkin masih terkendala sinyal Bapak. Oke, baik. Ya mungkin saya izin share screen ya. Untuk yang tadi yang nanya, yang kebingungan dalam melakukan save, saya refresh lagi mungkin. Apakah sudah terlihat ya screen-nya? Sudah terlihat ya rekan-rekan mahasiswa untuk share screen-nya? Oke, sudah terlihat ya. Baik, ini untuk yang tadi terkendala di share screen, saya izin buka mungkin ya konten saya misalnya.
Saya akan membuka salah satu konten di daftar scene saya yang sudah saya buat. Saya akan coba menyimpan kembali. Kalau misal rekan-rekan mahasiswa banyak yang lupa ya cara melakukan penyimpanan, karena tadi ada yang kebingungan dalam melakukan penyimpanannya. Kita pause dulu. Nah, contoh saya akan membuka elektrodinamika. Ya, apakah di rekan-rekan mahasiswa berjalan ya untuk loadingnya? Karena di saya sudah terbuka. Kok error lagi? Oke, coba saya stop sharing ya. Sepertinya error tidak berjalan di layar sharingnya. Saya close dulu, terus saya buka dulu ya. Start ulang. Start.
Saya coba share screen ulang ya, rekan-rekan mahasiswa. Sudah terlihat ya? Ini contoh konten yang sudah selesai misalnya. Rekan-rekan mahasiswa sudah membuat seperti ini misalnya. Lalu bingung cara menyimpannya tadi ya, ada yang kebingungan. Ketika sudah seperti ini, sudah selesai untuk kontennya, sudah ada standpoint, pop-up info maupun objek aset 3D-nya, rekan-rekan mahasiswa untuk menyimpannya cukup ke menu scene, lalu ke menu simpan. Nah, ini akan otomatis tersimpan dengan menamakan nama kontennya sesuai dengan nama kontennya apa, terus jenjangnya apa, mata pelajarannya apa. Lalu kita masukkan, lalu kita simpan. Apabila sudah tersimpan, akan otomatis tersimpan di data milik akun masing-masing peserta dari mahasiswa. Jadi untuk penyimpanan kita cloud base. Jadi memang masing-masing per akun untuk penyimpanan datanya. Contohnya saya simpan dulu. Sudah confirm. Nah, kalau sudah berhasil tersimpan, nanti akan muncul di sini, di scene saya. Kita bisa menceknya di sini. Apabila sudah tersimpan, nanti akan muncul nama konten sesuai yang tadi kita simpan. Nah, ini ya, revisi. Dari yang awalnya, tadi kan atas nama Lab Workshop, misalnya ada yang mengirimkan ke status, ketika saya simpan, nanti akan berubah pengunggahnya itu sesuai dengan yang tadi, akun saya sendiri. Ini sudah tersimpan, dan misalnya kalau sudah selesai seperti ini, sudah disimpan, dan sudah ada kontennya, bagaimana cara kita mengaktifkan kelasnya? Rekan-rekan mahasiswa bisa ke menu scene, lalu menu kelas saya. Nah, di sini tinggal buat kelas baru. Contohnya, fisika, media pembelajaran, fisika, UNESA misalnya, nama kelasnya. Bisa diakses hingga 50 siswa atau tersedia selama 7 hari. Lalu kontennya saya masukkan tadi ya, yang sudah saya simpan, lalu masukkan ke tambah, lalu kita simpan. Nah, apabila sudah confirm, kelasnya sudah dibuat, tinggal kita aktifkan. Jadi ketika sudah membuat, tetap harus kita aktifkan dulu, agar bisa kita akses untuk kontennya. Lalu pilih yes. Nanti kita cek kode kelasnya dari sini. Diklik, lalu tampilkan kode. Dari sini ada kodenya. Nah, kode ini yang nanti dikumpulkan di Gform-nya. Atau mungkin ya rekan-rekan mahasiswa bisa mengirimkan konten ini, konten yang sudah dibuat tadi, kepada saya di menu scene, lalu kirim scene, kirim ke alamat email saya, andrewirautomo@gmail.com, kontennya apa, diseleksi dulu, di checklist, lalu kirim. Nah, kurang lebih seperti itu. Jadi memang ada dua cara penilaian, rekan-rekan mahasiswa bisa mengirim berbentuk Gform dengan memasukkan kode kelas, atau mengirimkan kontennya ke alamat email saya, agar nanti bisa saya nilai langsung. Itu untuk mekanisme pengumpulan tugas akhirnya. Mungkin dari rekan-rekan mahasiswa ada pertanyaan tidak? Yang masih bingung, tadi yang bingung saya sudah jelas ya? Tadi dengan Mbak siapa yang kebingungan chef ya? Mbak Saris ya? Boleh tadi yang kebingungan melakukan penyimpanan, apakah sudah bisa sekarang ya menyimpan? Ya, bagaimana rekan-rekan mahasiswa?
Ya, bagaimana rekan-rekan mahasiswa? Apakah ada lagi yang terkendala ya? Selain penyimpanan, tadi boleh ditanyakan. Karena berhubung di sini saya cek masih belum ada yang mengumpulkan, baik ke akun saya maupun di formnya, baru sebatas mengirimkan storyboard. Karena untuk penilaian akhir rekan-rekan masa, mungkin saya izin share screen juga ya untuk form penilaiannya. Jadi indikator apa saja nih yang saya nilai untuk tugas akhirnya. Nanti akan saya report juga ke Pak Habib. Saya izin stop share screen dulu. Saya izin share screen untuk formatnya. Formatnya saya izin share. Saya izin share screen form penilaiannya. Jadi ini adalah form penilaiannya rekan-rekan mahasiswa untuk indikator penilaian. Belum muncul ya. Jadi setidaknya ada 6 indikator penilaian dari tugas akhir. Ya, Mbak Salsabila, ada yang ingin tanyakan? Tidak ada, Ya. Bapak. Oke, baik. Iya, jadi untuk indikator penilaian ada 3, yang mana rekan-rekan mahasiswa sudah mendapatkan nilai yang sudah mengirimkan storyboard. Itu sudah saya nilai, sudah ada nilainya. Itu ada salah satu indikator dari 6 indikator tersebut. Yang mana untuk 5 indikator lainnya itu banyak didapatkan dari kontennya atau produk akhirnya yang berbentuk konten VR-nya. Yang mana jadi apabila rekan-rekan mahasiswa belum ada produk akhirnya atau konten VR-nya, otomatis 5 indikator penilaian ini tidak bisa saya nilai. Jadi hanya nilai storyboard saja nih yang masuk. Karena kan ini dibagi ya dari total kesemuanya untuk melihat nilai kumulatifnya berapa. Jadi saya ingatkan bagi rekan-rekan mahasiswa agar nanti bisa mengumpulkan tugas akhirnya untuk berbentuk konten VR setelah pertemuan ini. Jadi memang tidak harus di pertemuan ini untuk mengumpulkannya, karena biasanya saya beri waktu sekitar 1 minggu dari pertemuan ini untuk bisa mengirimkan tugas akhirnya atau konten VR-nya. Tapi dengan catatan di pertemuan ini kita sudah melihat nih ada gambaran kasarnya dari konten VR tersebut agar bisa saya berikan feedback juga nih. Kalau misalnya belum ada sama sekali pembuatan konten kan saya sulit juga ya untuk nanti menilainya karena dari rekan-rekan mahasiswa ini belum ada yang mencoba nih dalam membuatnya. Ini untuk bagian tidak terkendala di perangkat. Dan bagian terkendala di perangkat, mungkin tadi ya seperti saya sampaikan di awal, nanti boleh japri saja ke saya agar bisa saya pandu juga. Kalau misalnya memang dari minggu-minggu kemarin tidak bisa membuka Mail Creator karena ada kendala dalam platformnya, itu bisa saya bantu juga agar diberikan solusinya untuk dalam mengakses platform Mail Creator-nya. Kurang lebih seperti itu sih rekan-rekan mahasiswa. Dari rekan-rekan mahasiswa ada yang ditanyakan tidak? Atau ada yang masih kebingungan mungkin dalam membuat kontennya di Mail Creator? Itu tadi ya, ada yang tidak bisa melakukan save. Ya, silakan Mbak Salsabila. Ya, izin bertanya, Bapak. Untuk standpoint itu buat apa ya? Standpoint itu untuk menggerakkan player. Coba saya izin share kontennya lagi ya. Jadi, saya coba izin share. Kalau boleh tahu Mbak Salsabila waktu pertemuan kedua hadir tidak ya? Hadir, Bapak. Hadir ya? Oke, mungkin sepertinya terlewat ya. Di pertemuan kedua, saya sudah sempat menjelaskan dari fungsi storyboard. Bentar saya izin tampilkan lagi untuk Mail Creator-nya. Bentar. Ya, apakah sudah terlihat ya untuk share screen-nya? Masih belum ya?
Oke, sudah terlihat. Saya akan menjelaskan tadi ya, pertama terkait standpoint itu fungsinya untuk apa, Pak? Jadi standpoint ini, karena yang di tengah ini kan adalah player ya, rekan-rekan mahasiswa, atau usernya nanti, atau mahasiswa ketika mengakses dari konten VR-nya. Yang tengah ini adalah kita, ibaratkan kita. Nah, bagaimana cara kita menggerakkan diri kita sendiri di dalam dunia virtual itu? Biasa kita menggunakan namanya di fitur interaksi itu ada nama standpoint. Nah, standpoint ini berbentuk titik. Maka dia berbentuk titik yang ada urutan angkanya. Yang mana urutan angkanya menunjukkan dari titik 1 ke titik 2 dia mau kita arahkan kemana nih. Misalnya contoh, dia dari posisi awalnya ya berada di depan dari garasi ini. Contoh seperti ini kita buat ya, coba saya buat ini lagi. Contoh dia sedang berada di luar garasi dan ingin masuk ke dalam garasi. Bagaimana cara kita mengarahkan dia ke dalam garasi? Tentu dengan menambahkan standpoint. Jadi selama ada standpoint, dia bisa mengeksplor atau menjelajahi dari dunia virtualnya. Saya masang sini ya. Seperti ini. Dan karena di konten VR ini harus penyesuaian tingginya, sesuai sama eye level kita menyebutnya, ya biasa peletakan dari standpoint harus sejajar dengan kepala dari si player. Nah, contohnya seperti ini. Saya sejajarkan dulu. Apabila sudah sejajar, nanti kita bisa atur posisinya dari standpoint. Contoh dia akan masuk ke dalam gudang atau garasi, dia akan mengelilingi misalnya garasi ini. Seperti ini misalnya. Dia akan berkeliling, saya copy paste saja jadi agar tidak perlu mengatur rapat-rapat mengatur lagi. Dari 3 ke 4 lalu ke 5 dan terakhir ke 6. Nah, bagaimana standpoint ini bekerja ketika di kacamata VR atau di perangkat VR-nya? Kurang lebih seperti ini rekan-rekan mahasiswa. Saya coba demonstrasikan ya di pojok kanan atas, demonstrate. Nah, ini ya, nanti yang kita lihat seperti ini ketika di perangkat VR-nya. Jadi ketika kita arahkan kursornya atau titik putih ini, dia akan bisa berjalan mengikuti dari standpoint tersebut. Nah, kita bisa mengeksplor, mengikuti dari standpoint. Jadi fungsi dari standpoint ini Mbak Salsabila agar kita bisa menjelajahi atau mengeksplor dari konten VR yang akan kita buat atau kita desain. Jadi selama ada standpoint dia bisa mengelilingi dunia virtualnya. Kalau tidak ada standpoint otomatis dia tidak bisa bergerak kemana-mana. Jadi diam saja si playernya. Kurang lebih seperti itu Mbak Salsabila. Sudah terbayang ya terkait standpoint? Oh iya Bapak, terima kasih. Iya. Mungkin dari rekan-rekan mahasiswa lain ada yang bingung tidak? Yang kebingungan? Kalau dia Mbak Salsabila silahkan ditanyakan saja. Permisi Pak, izin bertanya. Ada lagi? Ya, silakan. Mas Azhar ya? Ya, silakan Mas. Oke. Nah, yang hendak saya tanyakan itu untuk storyboard yang udah dinilai itu bisa direvisi apa enggak Pak? Kebetulan ini mau saya kumpulkan untuk hasil revisiannya. Minggu lalu belum saya belum saya nilai langsung ya Mas. Belum. Sudah saya nilai langsung belum? Belum ya? Berarti boleh Pak, Mas. Belum Pak. Boleh dikirimkan ulang dalam bentuk tulisannya revisi. Itu bisa diperbaiki tetap. Ya, baik Pak. Untuk kontennya sendiri Mas Azhar apakah udah? Konten VR. Sudah Pak, untuk konten pengukuran ambilnya. Boleh mungkin di share screen mungkin. Ini lagi kendala jaringan Pak di kampus kebetulan. Jadi masih jaringannya. Oh iya, baik. Kalau terkendala jaringan tidak bisa share screen. Iya, atau dikirimkan saja Mas scene-nya. Boleh dikirimkan ke saya agar bisa kita lihat sama-sama. Iya. Iya Pak. Nanti coba saya kirim ke Google Classroom ya Pak. Tidak usah Pak. Tidak usah Mas ke di akun Mela Lab-nya. Kan itu bisa mengirimkan scene. Kirimkan saya ke akun saya agar bisa saya cek juga. Oh gitu. Baik Pak. Nanti kebetulan saya revisi lagi untuk yang kontennya itu untuk bahan pemicu masalahnya. Nah, kebetulan cuma naruh untuk bentuk kubus sama bentuk bola gitu aja Pak, buat identifikasi pengukuran manakah dan alat mana yang sesuai.
untuk Oke, baik. digunakan. Ya, Itu aja. ya nanti boleh Mas Zakaria, Mas Azhar Zakaria untuk mengirimkan saja biar saya lihat juga agar bisa saya berikan feedback. Iya. Baik Pak, terima kasih. Seperti itu ya Mas. Oke, Iya, baik, terima kasih sama-sama, Mas. Pak. Ya dari rekan-rekan Mas Solin ada lagi yang tanyakan? Kalau misalnya ada yang mau mengirimkan, silahkan saya tunggu karena kita masih ada waktu sampai jam 3 ya. Jadi waktunya masih panjang dan mungkin dari rekan-rekan mahasiswa silahkan kalau ada yang ingin bertanya lagi terkait kendala, saya izin share screen lagi untuk tadi ya indikator penilaian belum saya bahas. Indikator penilaiannya sebentar. Sudah terlihat lagi ya. Oke, sudah terlihat ya. Baik, saya melanjut tadi yang terkait indikator penilaian kata yang sudah saya sampaikan sebelumnya. Jadi ada 6 indikator penilaian yang mana salah satu indikator sudah teman-teman lakukan, sudah teman-teman kerjakan yaitu pembuatan storyboard. Yang mana beberapa sudah ada nilainya juga. Dan selanjutnya untuk 5 indikator ini berhubungan dengan konten atau produk akhir dari yang nanti rekan-rekan mahasiswa buat. Yang mana itu ada 5 indikator utama. Yang mana setiap indikatornya ini berhubungan tadi ya, seperti yang tadi Mbak Sasabila pertanyakan juga. Yang pertama, indikatornya itu penggunaan interaksi pop-up info, custom image, YouTube, berikut pun sesuai dengan apa yang didesain atau dirumuskan atau direncanakan di dalam storyboard. Jadi pastikan dalam penggunaan pop-up info itu kan berisikan teks ya, ataupun audio, ataupun tadi ada video pembelajaran atau mungkin image atau gambar. Itu harus sama di dalam storyboard maupun konten VR aja. Apabila ada tidak kesesuaian, contohnya seperti yang saya sampaikan kemarin ya, ketika rekan-rekan mahasiswa mendesain di storyboard A, tapi di konten VR ternyata malah jadi B atau bahkan tidak ada, itu mempengaruhi ke penilaian dari indikator yang pertama ini, penggunaan interaksi power info yang sesuai dengan storyboard. Yang kedua, penempatan aset 3D sesuai storyboard. Ini dia sama. Jadi teman-teman kan sudah melis nih untuk environment, misalnya ruangan kelas atau garasi, tapi ketika di kontennya ternyata tidak menjadi garasi atau ruangan kelas misalnya. Itu akan mempengaruhi juga untuk penilaian indikator kedua, yaitu penempatan aset 3D sesuai storyboard. Dan yang ketiga, ya ini menyambung ke pertanyaan tadi Mbak Sasabila terkait standpoint. Yang mana apabila di dalam konten ya sama sekali tidak ada standpoint, otomatis indikator penilaian keempat ini atau yang ketiga ya dari untuk sisi konten akhirnya tidak akan ada nilainya. Jadi pastikan, karena ini banyak sering kejadian rekan-rekan mahasiswa banyak yang mengabaikan dari fungsi standpoint. Padahal standpoint ini salah satu esensinya ketika kita membuat media pembelajaran berbasis teknologi VR. Karena apabila tidak ada standpoint, otomatis kita tidak bisa mengeksplor bahan ajarnya. Apabila tidak bisa mengeksplor, tentu tidak bisa menikmati atau menjelajahi dari konten VR tersebut. Jadi pastikan untuk standpoint harus ada dan harus sesuai dengan eye level. Eye level tadi yang saya sampaikan, ketinggiannya itu sesuai dengan tinggi kepala dari si player. Jadi apabila misalnya eye levelnya itu tidak konsisten atau bahkan berubah-ubah, itu mempengaruhi penilaian untuk indikator ketiga ini. Selanjutnya, konten VR yang menarik. Nah, ini lebih ke penilaian secara subjektif sebenarnya. Namun, memang ada beberapa konten VR yang bisa kita lihat kalau konten VR tersebut menarik nih, dan layak untuk dijadikan sebuah template misalnya. Itu ada beberapa contohnya, yang mungkin nanti saya coba tampilkan. Di konten VR itu biasanya dia memenuhi seluruh konten ya, dengan memaksimalkan keempat tadi ya aset 3D-nya, keempat jenis aset 3D, baik itu dari aset lingkungan, struktur, statis maupun animasi. Yang mana biasanya konten VR yang tidak menarik itu hanya memanfaatkan salah satu saja dari keempat tipe aset 3D tersebut.
Misalnya karena udah ada aset lingkungan yang berhubungan sama kelas praktikum fisika misalnya atau alat ukur. Jadi hanya itu saja yang dimasukkan. Padahal di aset struktur maupun statis ada beberapa aset yang bisa membantu menjelaskan juga nih dalam menjelaskan alat ukur alat bantu mengukur fisika misalnya seperti itu. Yang mana itu mempengaruhi penilaian dari konten VR yang menarik atau tidak. Jadi pastikan untuk yang indikator kelima ini rekan-rekan mahasiswa bisa memanfaatkan semua jenis aset 3D yang tersedia di dalam Mila Lab Creator. Itu untuk yang indikator kelima atau yang keempat ya dari sisi tugas akhirnya atau konten VR-nya. Dan terakhir penggunaan kuis. Ini salah satu juga yang sering diabaikan. Jadi karena tidak ada kuis, biasanya di akhir dari konten itu tidak ada penutupannya. Ya kan karena kan kita sudah membuat storyboardnya atau mendesain storyboardnya sesuai dengan alurnya ya, yang ada pemicu masalah maupun terakhir menganalisis ataupun menjawab dari suatu pertanyaan dari pemicu masalah di awal. Nah biasanya kuis ini bisa mereference atau mengacu dari storyboard tersebut. Yang mana kan kita sudah mendesain ya di storyboard kita memasukkan kuis atau tidak. Nah itu penggunaan kuisnya harus sesuai juga apakah tersedia di dalam storyboard atau tidak. Yang mana penggunaan kuis ini bisa dimaksimalkan kalau di pertemuan minggu lalu atau pertemuan ketiga ya, banyak rekan-rekan mahasiswa yang menggunakan kuisnya untuk mengerjakan secara esai. Itu perlu juga dijelaskan berarti nanti mekanismenya. Entah itu dilengkapi dengan adanya penjelasan berbentuk pop-up info bahwa teman-teman mahasiswa akan meminta untuk kuisnya dikerjakan secara esai dengan membuka perangkat VR. Itu perlu dijelaskan juga di situ. Dan kuis pertanyaannya apa? Agar penggunaan kuis ini bisa dimaksimalkan juga nilainya. Karena kan kalau instruksinya tidak jelas, otomatis bingung juga nih dari usernya atau peserta didiknya dalam menjawab kuisnya. Dia diminta mengerjakan esai, tapi di dalam konten VR tidak ada soalnya atau bahkan tidak ada pilihan jawabannya. Atau tidak ada instruksi untuk mengerjakan dengan membuka kacamata VR dan lain sebagainya. Kurang lebih seperti itu untuk indikator penilaiannya. Jadi totalnya ada 6, tapi rekan-rekan mahasiswa sudah melakukan salah satunya itu dalam pembuatan storyboard. Terkait tugas akhirnya dan indikator-indikator penilaiannya, apakah ada yang ditanyakan ya? Atau ada yang masih bingung? Boleh silahkan mungkin dari rekan-rekan mahasiswa di open mic. Atau tadi yang ingin share screen atau ingin mengirimkan kontennya agar bisa saya review terlebih dahulu, juga silahkan sekali. Saya dengan senang hati bahkan untuk memberikan masukan kepada rekan-rekan mahasiswa. Ya, apakah ada pertanyaan dari rekan-rekan mahasiswa? Silahkan. Terkait indikator penilaian. Sudah cukup jelas ya berarti ya dari masing-masing indikatornya, dan ini bisa rekan-rekan mahasiswa nih bisa maksimalkan karena kan sudah saya jelaskan juga. Jadi ketika dalam pengerjaannya itu bisa dimaksimalkan dari sisi indikator penilaian yang sudah saya jabarkan sebelumnya. Kurang lebih seperti itu untuk indikator penilaian. Mungkin dari teman-teman mahasiswa ada lagi mungkin yang ingin sharing kendalanya. Boleh di resen atau open mic, saya sambil cek lagi apakah mungkin bertambah ya, ada mengumpulkan lagi. Dan untuk Mas Azhar Zakaria, kalau misalnya bisa mengirimkan Mas kontennya, silakan Mas, boleh dikirimkan ke saya agar bisa saya ada yang saya nilai gitu untuk kontennya. Karena sama sekali takutnya belum tidak ada bayangan dari rekan-rekan mahasiswa karena belum ada yang mengumpulkan nih, karena sebenarnya bingung, tapi karena tidak tahu dan menyampaikannya gimana, jadi tidak bisa saya berikan masukan. Saya cek dari Mbak Lintang ternyata sudah membuat bahkan Mbak Lintang ada kontennya di screenshot sama dia. Tapi tidak hadir ya Mbak Lintang ya? Pada siang hari ini ya? Iya tidak hadir ternyata. Dari Mbak Lintang sudah mengerjakan kontennya, Mbaknya mengirimnya dalam bentuk screenshot sih. Untuk kontennya. Saya buka lagi.
Oh, Mbak Lintang justru yang alat ukur. Alat ukur dan fungsinya. Apa ini sama-sama Mbak Mas Azhar ya tadi ya? Mbak Lintang mengirimkan screenshot mengenai jenis alat ukur dan fungsinya. Ya, bagaimana dari rekan-rekan mahasiswa? Apakah ada yang ingin ditanyakan? Yang Mbak Saris berarti ini yang ini ya, storyboardnya yang revisi ya Mbak, dari yang minggu lalu ya? Saya cek image-nya masih belum masuk image ya ternyata. Masih sama dengan minggu lalu berarti. Tadi minggu lalu kan saya minta direvisi agar bisa dimasukkan custom image ya ke dalamnya. Masih belum, dan videonya pun masih belum ada ya, nggak dihilangin. Videonya tidak ada video. Videonya masih belum ada. Bisa malah tidak ada sama sekali oleh Australia. Ya, bagaimana rekan-rekan mahasiswa? Adakah lagi yang terkendala atau kebingungan terkait tugas akhirnya? Silakan boleh ditanyakan. Karena saya masih menunggu ya dari rekan-rekan mahasiswa ada yang ingin mengirimkan untuk kontennya, boleh silakan. Untuk Mas Azhar, yang revisi belum dikirimkan ya Mas, untuk konten? Belum masuk, saya cek.
Ya, dari rekan-rekan mahasiswa bagaimana? Apakah ada lagi yang mungkin ada yang storyboard-nya mau saya beri feedback, boleh silakan juga mengajukan. Kalau yang minggu lalu ya belum mendapat giliran. Dan yang hadir pada sore hari ini boleh juga. Atau yang belum mengumpulkan bisa direview dulu sama saya sebelum dikumpulkan. Mungkin ada rekan-rekan mahasiswa yang lain. Seperti di sini ada kemarin yang belum present ya, ada Mbak Revina, Mbak Hanifah, Mbak Adila, Mbak Nafa, Mbak Listian. Ini izin sih saya tidak bisa hadir pada hari ini. Tadi Mas Azhar Zakaria, Mbak Irsalina, Mbak Aziatun, Mbak Evi, Mbak Vika, Mas Citra, Mas Zahro, Mbak Aisyah, Mbak Suci, Mbak Nanda, Mbak Jasmine. Ada Mbak Agista, Mbak Rinda, dan Mas Muhammad Zamil. Boleh mungkin dari yang tadi saya panggil, kalau ada yang ingin memberikan feedback terkait storyboard-nya, bisa di raise hand agar bisa saya berikan masukan. Agar bisa memaksimalkan di penilaian storyboard-nya ya. Ada di slide, ada yang masih kosong ternyata. Dia menguploadnya kosong. Ya, bagaimana rekan-rekan mahasiswa untuk yang storyboard-nya mau dinilai atau mau saya berikan feedback? Tidak bisa menginginkan revisinya kembali, silakan terbuka. Karena berhubung untuk kontennya masih belum ada yang mengumpulkan ya. Saya panggil saja kali ya, dari Mbak Revina, apakah ada ya pada sore hari ini? Mbak Revina? Halo Mbak Revina. Iya Bapak. Ya, bagaimana Mbak terkait storyboard-nya? Apakah ada yang direvisi lagi? Apa sudah sama seperti yang kemarin dikirimkan? Ada yang saya revisi Bapak. Berarti belum dikirimkan kembali ya? Oke, belum Bapak. Itu untuk revisiannya hanya saya tambahkan link untuk videonya. Oh, oke. Nanti boleh dikirimkan saja ya Mbak ya. Untuk konten sendiri mengenai gelombang bunyi ya Mbak? Oke, untuk gelombang bunyi. Ya mungkin bisa dijelaskan Mbak, saya sambil nampilkan ya untuk kontennya mengenai gelombang bunyi. Oke Bapak, nanti untuk revisiannya saya kirim. Oke. Ini ya kontennya ya. Kelas. Berarti ini saya menjelaskan ya Pak? Iya boleh Mbak dijelaskan. Saya sambil menilai juga nih sampai. Ya boleh coba dijelaskan dulu Mbak. Sepertinya ada yang ini perlu direvisi juga nih selain link YouTube nih. Boleh? Baik Bapak.
Jadi di sini saya mengambil tentang materi gelombang bumi. Untuk pemicu masalahnya itu jadi nanti di dalam suatu ruang kelas itu akan ada speaker. Nah, jadi tiba-tiba speaker itu berbunyi yang mengatakan bahwa untuk siswa kelas 11 itu diharapkan agar segera menuju ke lapangan upacara. Nah, kemudian ada siswa itu yang bertanya kepada temannya, bukankah kamu mendengar suara dari speaker itu? Lalu bagaimana speaker bisa mengeluarkan suara tersebut? Padahal ruang siaran berada jauh dari speaker kelas. Nah, untuk objeknya sendiri nanti di dalam ruang kelas itu ada siswa, kemudian untuk bendanya ada speaker, papan tulis, set meja kursi, meja digital untuk guru, kemudian layar proyektor. Nah, kemudian untuk yang bagian kedua untuk mengetahui ada player yang melihat ke pop-up informasi mengenai resonansi untuk NV-nya di ruang kelas. Kemudian untuk teksnya nanti itu menyatakan bahwa resonansi merupakan peristiwa ikut bergetarnya suatu benda lain atau sumber yang bergetar. Di mana nanti ada kuisnya yang berisi bagaimana resonansi dapat menyebabkan suatu benda lain bergetar. Kemudian untuk bagian ketiga yaitu memahami. Jadi di sini nanti ini nanti sebenarnya berada tetap di tempat yang sama Bapak, tetap berada di ruang kelas yang pertama tadi. Kemudian di ruang kelas nanti akan terdapat gitar sebagai salah satu contoh dari resonansi bunyi. Kemudian player akan diarahkan untuk melihat suatu video mengenai resonansi bunyi. Nah, ini untuk yang saya kirimkan kemarin itu masih belum direvisi. Nah, untuk revisiannya nanti itu akan saya tambahkan suatu video mengenai resonansi bunyi yang salah satu contohnya yaitu dari gitar. Kemudian yang kedua itu setelah dari gitar itu player akan diperlihatkan suatu foto mengenai garpu tala sebagai salah satu contoh lain dari resonansi dan menjelaskan bagaimana garpu tala dapat menghasilkan suatu bunyi. Nah, kemudian dari teksnya nanti jadi klien nanti akan diberikan clue untuk melihat suatu video mengenai bagaimana resonansi dapat menyebabkan benda lain bergetar sehingga menghasilkan bunyi. Jadi nanti dari situ player akan diarahkan untuk menyalakan video yang berisi tentang cara kerjanya garpu tala. Nah, kemudian dari situ ada kuis, di mana kuisnya itu contoh lain apa selain gitar yang dapat menjelaskan terjadinya resonansi. Nah, nanti dari gambar itu yaitu garpu tala. Nah, kemudian setelah melihat video, nanti akan ada kuis lagi yaitu jelaskan mengapa resonansi dapat menyebabkan alat tersebut berbunyi. Kemudian untuk yang terakhir yaitu membandingkan dan menganalisis. Player akan diarahkan untuk melihat pop-up info di pojok kelas sebagai instruksi terakhir pembelajaran. Untuk tempatnya tetap ada di ruang kelas. Nah, setelah player diarahkan untuk melihat clue video tadi, kemudian untuk kuis yang terakhir yaitu bagaimana resonansi dapat menyebabkan suara keluar dari speaker. Jadi nanti dari dua contoh gitar dan juga garpu tala serta dari video yang dilihat tadi itu akan diarahkan kepada kuis terakhir mengenai bagaimana resonansi dapat menyebabkan suatu suara keluar dari speaker. Begitu Bapak. Sekian dari presentasi saya. Oke, baik. Terima kasih Mbak Rafina atas paparan storyboardnya. Berarti nanti revisi ada penambahan beberapa video ya, di sini masih belum ada. Dan mungkin saya juga ngasih masukan, untuk ini kan berarti tidak berpindah ya, untuk bagiannya berarti semua di A ya, saya konfirmasi lagi. Karena tidak ada perpindahan suatu scene atau konten lainnya ya. Karena tetap di ruangan kelas ya. Ya berarti dibuat satu bagian saja ya, bagian A. Jadi nanti yang direvisi ini semuanya jadi A, terus nanti environment-nya cukup ruangan kelas kalau begitu. Yang kalimat dan NV lainnya mendukung ini perlu dihapuskan. Nah, nanti akan mempengaruhi kepenilaian di
untuk yang konten VR-nya atau konten bahan ajar VR-nya. Jadi kalau misalnya ada statement NFT lainnya yang mendukung, otomatis harus ada environment lainnya selain ruangan kelas. Jadi kalau memang hanya ruangan kelas saja environment-nya, berarti tambahkan semuanya ruangan kelas. Itu yang pertama. Terus sama tadi ya yang teksnya ini nanti perlu dibuat ini ya, kalau misalnya conversation, dibuat bagian-bagiannya. Jadi tidak dalam satu teks seperti ini. Seperti yang saya sampaikannya di minggu lalu ya. Dan nanti untuk video-videonya boleh dimasukkan. Oke, untuk storyboardnya sudah bagus sih Mbak. Tinggal dikirimkan saja ya untuk versi revisinya ya. Setelah pertemuan ini. Kalau boleh tahu Mbak Revina untuk membuka merek kreator apakah terkendala juga ya? Atau sudah membuka, sudah berhasil membuka dan sudah mencoba membuat? Sudah berhasil membuka Bapak. Berarti tidak ada kendala ya? Hanya saja kadang itu apa nih Bapak, kayak macet-macet gitu ya Bapak. Macet-macetnya di mananya Mbak? Seperti tiba-tiba kursornya hilang, habis itu tiba-tiba keluar sendiri gitu ya Bapak. Iya. Tapi sudah coba membuat juga, misalnya memasukkan ruangan kelas atau mendesain sesuai dari storyboard ini? Sudah sempat mencoba memasukkan ruang kelas Bapak. Dan sudah di-save juga belum Mbak? Bagaimana nih Bapak? Sudah disimpan juga belum? Sudah disimpan, di-save? Masih belum Bapak, kalau untuk menyimpan. Kemarin hanya mencoba sampai situ saja, habis itu terus itu ada terkendala itu. Jadi belum sampai kesimpan terus keluar sendiri. Oke, baik. Nanti mungkin kalau misalnya tidak ada kendala, boleh coba disimpan ya atau save. Oke Bapak. Ya. Terima kasih Mbak Mbak Revina. Maksud saya Mas Zakaria udah mengirimkan ya, Mas Azza Zakaria, ada kode kelasnya juga. Coba saya cek dulu. Terima kasih Mbak Revina atas paparannya. Bentar, Mas Zakaria. Saya coba cek. Mohon maaf Bapak, izin bertanya. Ya. Itu sebenarnya untuk pembuatannya itu apakah tadi kan saya kan rencananya hanya membuat dalam satu ruangan kelas, itu apakah diperbolehkan atau memang harus berbeda ruang? Kalau rencananya tadi kan kalau di storyboard hanya satu ruang ya Mbak, tapi bisa saja kalau misalnya ada ruang kelas A dan ruang kelas B, kalau ingin dibuat berbeda. Tapi dari storyboard tadi kan sebenarnya memungkinkan ya untuk satu ruangan kelas saja ya. Kalau dari saya lihat. Tapi kalau misalnya Mbak Revina ingin membuat, misalnya si playernya berpindah dari ruang kelas yang ada set meja dan lain sebagainya, terus tiba-tiba berpindah ruangan agar bisa melihat ya proses dari resonansi suara dari ruangan A ke ruangan B, itu bisa dibuat dua ruangan berbeda. Berarti nanti di environment dikasih ini aja, ruang kelas A dan ruang kelas B. Tapi untuk bagian tetap satu bagian. Karena bagian ini biasa dipisahkan ketika kita mau menggabungkan di dalam dua konten yang berbeda atau dua scene yang berbeda. Terbayang nggak Mbak Revina? Baik Bapak. Ya, jadi nanti boleh dibedakannya di nama environment-nya nanti misalnya ya, yang awal yang di pemicu masalah sampai mengetahui, misalnya ruang kelas A itu gunakannya dan memahaminya nanti ruang kelas B misalnya, agar dia berpindah nih ke kelas yang berbeda misalnya, yang dalamannya berbeda, menggunakan standpoint saja. Seperti itu Mbak Revina, kalau saran dari saya. Baik Bapak, berarti dibuat dua kelas tidak apa-apa gitu? Iya, boleh seperti itu. Terima kasih. Oke, kalau gitu ya sama-sama Mbak. Oke, saya coba buka Mas Azhar ya. Mas Azhar ini sudah ada kelasnya juga, coba saya cek. Mas Azhar kalau boleh
apakah sedang membuka mail creator ya? Mas Azhar Zakaria, apakah ada? Kita Mas Azharnya malah keluar ya. Sebentar, saya coba cek dari ini dulu. Viewernya. Mas Azhar sudah mengirimkan beserta dengan kode kelasnya. Kode kelasnya saya coba akses dari phone. Oke, ini Mas Azhar sudah ada kontennya ya. Saya coba share screen dulu ke rekan-rekan mahasiswa. Naik pengukuran. Kode kelasnya ternyata masih kode kelas yang ini ya, dari saya. Ya, Mas Azhar apakah ada ya di ruangan? Di roomnya Mas Azhar tidak ada ya. Oke, seperti Mas Azhar mengirimkan kode kelasnya malah yang konten tadi saya contohkan di storyboardnya untuk kopiannya. Tapi untuk storyboardnya ini udah ini sih. Sudah yang revisi ya Mas Azhar. Oke. Mungkin dari rekan-rekan mahasiswa yang lain ada yang storyboardnya mau saya berikan feedback. Boleh mungkin dari rekan-rekan mahasiswa yang lain, silahkan. Ya. Apabila tidak ada, mungkin dari rekan-rekan mahasiswa
mungkin bisa dibuat dulu ya untuk konten VR-nya, karena saya pun kebingungan nih dalam melakukan penilaian, karena memang beberapa storyboard sudah saya nilai dan masih ada yang melakukan revisi juga ya. Jadi boleh dikirimkan kembali kayak Mas Zakaria untuk yang storyboard-nya. Tapi untuk konten VR-nya dipastikan ada untuk bahan ajarnya ya, atau bahan konten VR-nya, agar bisa kita berikan penilaian nih. Karena kalau misalnya tidak ada bahan ajarnya, karena kebingungan juga kita kalau hanya menilai berdasarkan dari storyboard-nya saja. Karena kan memang acuannya sebenarnya untuk output dari perkuliahan praktisi mengajar ini untuk media pembelajaran rekan-rekan mahasiswa sampai bisa membuat bahan ajarnya. Kurang lebih seperti itu rekan-rekan mahasiswa. Tadi untuk yang terkaitnya kreatornya masih terkendala, misalnya bisa silakan japri saya saja kalau misalnya terkendala dalam membuat atau mengakses dari kreator, nanti bisa saya pandu terkendalanya di mana. Kurang lebih seperti itu rekan-rekan mahasiswa. Mungkin Pak Habib, apakah ada ya? Halo Pak Habib.